Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fondrota Prapto dari SGD 1. Di sini saya akan menjelaskan materi PTA mengenai uterus, tuba uterina, dan juga diameter pelvis. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Oke, saya izin slideshow. Ya, kita mulai untuk materinya. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk penjelasannya. Jadi organ genitalia feminina pada wanita itu terdiri dari dua, ada yang keras dan ada yang lunak. Untuk yang lunak nanti dia terdiri dari organ genitalia feminina yang interna dan juga yang eksterna. Untuk yang interna terdiri dari sepasang ovarium, lalu ada sepasang tuba falopi, lalu ada uterus dan juga vagina. Nah, sehubungan dengan materi saya mendapatkan untuk menjelaskan materi tentang uterus, tuba uterina, dan juga diameter pelvis. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai uterus. Oh ya, ini adalah gambar dari organ genitalia feminina interna. Yang bawah ini dipotong secara frontal, potongan frontal terlihat ventral, sedangkan yang atas ini tampak posterior ya. Di sini ada uterus yang terdiri dari fundus uteri, lalu ada corpus uteri, ada cervix uteri, dan juga isthmus. Nah, jadi untuk si uterus ini sendiri dia merupakan organ yang fungsinya untuk tempat tumbuhnya dari janin ketika masa kehamilan dan juga merupakan tempat implantasi dan juga jalan lahir. Nah, untuk uterus ini nanti dia merupakan suatu organ yang terdiri dari strukturnya otot ya, terdiri dari fundus, lalu corpus, isthmus, dan juga cervix uteri. Saya akan menjelaskan mengenai satu-satu terlebih dahulu. Untuk yang fundus ini, dia bagian dari uterus yang konveks ya. Kalau kita lihat secara tampak posteriornya dia lebih konveks ke segala arah, dan dia merupakan tempat masuknya tuba uterina ke uterus. Lalu pada fundus uteri ini juga nanti dia akan mengalami pertumbuhan sesuai dengan usia kehamilan dari janin. Jadi untuk fundus uteri sesuai saya bilang tadi, dia akan mengalami pertumbuhan dari segi ukurannya berdasarkan dari minggu kehamilan. Yang pertama dari minggu keempat nanti dia akan sebesar dari telur ayam, minggu ke-8 nanti dia akan setinggi dari minggu ke setinggi dari telur bebek, lalu minggu ke-12 akan setinggi dari telur angsa, di mana letaknya di atas dari simfisis pubis, 1-2 jari di atas simfisis pubis. Lalu selanjutnya minggu ke-16 nanti dia akan letaknya setinggi dari 2-3 jari di atas dari simfisis pubis. Lalu minggu ke-20 nanti dia akan setinggi dari 2-3 jari di bawah dari umbilikus. Minggu ke-24 atau sekitar 6 bulanan ya, setinggi dari umbilikus. Oh, maaf, saya screen-nya terkeluarkan sendiri. Saya lanjut, lalu ada minggu ke-28, dia nanti setinggi dari 2-3 jari di atas umbilikus. Lalu minggu ke-32, nanti dia akan setinggi dari pertengahan antara umbilikus dan juga processus xiphoideus. Nih, kita lihat processus xiphoideusnya. Nih ya, processus xiphoideusnya. Lalu selanjutnya untuk yang minggu ke-36 nanti dia akan setinggi 3 jari di bawah dari processus xiphoideus. Minggu ke-8 1 jari di bawah processus xiphoideusnya, sekitar seginian ya. Minggu ke-40 nanti dia akan 2 jari setinggi di bawah dari processus xiphoideus. Itu untuk yang fundus uteri. Nah, selanjutnya kembali lagi ke gambar yang tadi, lalu ada corpus uteri.
Ya, corpus uteri ini nanti dia merupakan bagian di antara dari fundus dan juga isthmus, di mana pada corpus uteri ini nanti dia terdiri dari dua permukaan, ya, ada facies intestinalis dan juga facies vesicalis, di mana pada corpus uteri ini juga nanti dia terdapat suatu ruangan yang dinamai dengan cavitas uteri. Oke, selanjutnya ada isthmus uteri, di mana untuk isthmus uteri ini isthmus uteri ini nanti dia bagian dari uterus yang menyempit, di mana bagian dari isthmus ini dia merupakan segmen bawah rahim. Selanjutnya untuk yang cervix uteri, di mana untuk cervix uteri nanti dia terdiri dari dua bagian. Yang pertama, untuk bagian dari cervix uterinya ini dia letaknya berdasarkan dari vagina, ya. Yang pertama itu apabila dia letaknya di atas dari vagina dinamai dengan portio supravaginalis cervicis. Sedangkan apabila dia letaknya setinggi dari yang masuk ke lumen vagina itu akan disebut dengan portio vaginalis cervicis. Nah, di bagian cervix uteri ini juga sebentar. Nah, di bagian cervix uteri ini juga nanti dia terdapat suatu saluran yang dinamai dengan kanalis cervicis. Nah, pada kanalis cervicis ini nanti dia akan berhubungan, ada dua hubungan. Yang pertama ada yang ke arah superior dan ada yang ke arah inferior. Untuk yang ke arah daerah superior nanti akan berhubungan dengan ruangan yang di corpus uteri tadi yang dinamai dengan cavitas uteri. Nah, akan melalui dari ostium uterina interna. Sedangkan akan berhubungan ke bawahnya atau inferior, nanti dia akan melalui dari ostium uterina. Ini ostium uterinanya. Semoga untuk kursor saya dari awal sampai akhir nanti bisa terlihat, ya. Karena kalau tidak terlihat susah. Saya juga susah dan mungkin Mbak Nada juga susah. Selanjutnya organ uterus nanti dia akan dilapisi oleh suatu atau diliputi oleh peritoneum. Nanti dia terdapat ruangan, ada dua ruangan. Yang pertama dia akan berhubungan dengan VU atau vesika urinaria, disebut dengan excavatio vesico-uterina. Sedangkan akan berhubungan dengan rektum akan disebut dengan excavatio recto-uterina atau cavum Douglas atau cul-de-sac. Nah, untuk penggantungnya sendiri dari uterus nanti dia akan terdiri dari ligamentum latum uteri. Lalu selanjutnya ini ya ligamentum latum uterinya. Ini dia merupakan terbentang dari marga uterina, lalu letaknya di antara lateral-lateral. Terus dia juga letaknya di bagian lantai pelvis. Dia juga terdapat bangunan-bangunan yang ada di ligamentum latum uteri ini. Yang pertama itu ada tuba uterina atau tuba Fallopi, lalu ada vasa ovarica, ini ya, vasa ovarikanya yang kalau di sini dia diliputi oleh ligamentum suspensionum varii. Ini sebenarnya kelihatannya untuk vasa ovarikanya. Lalu ada ligamentum ovario propria. Lalu ada epoforon, paroforon, ini kelihatan paroforonnya. Lalu ada arteri uterina, arteri uterinanya. Lalu ada plexus venosus uterina. Lalu ada ligamentum teres uteri. Ini ligamentum teres uterinya. Lalu ada ligamentum traversus cervical dan parametrium. Untuk yang khusus untuk yang ligamentum teres uteri nanti dia terbentang dari cornu uteri, berjalan di antara ligamentum latum uteri. Kelihatannya. Nah, di sini dia berjalan di antara dari ligamentum latum uteri, lalu dia menyilang ke vasa iliaca externa, lalu dia masuk ke kanalis inguinalis. Itu untuk perjalanan dari si ligamentum teres uteri. Selanjutnya ada ligamentum traversus cervicis yang dia nanti berada di sisi lateral dari portio
supravaginalis cervicis. Yang kita tahu sendiri, porsi supravaginalis cervicis merupakan bagian dari cervix uteri yang di atas dari vagina atau superior dari vagina. Lalu ada ligamentum sacrouterina yang nanti dia misal kita lakukan pemeriksaan RT atau rectal suture, nanti ligamentumnya ini biasanya teraba. Lalu ada parametrium juga. Oke, itu untuk yang mengenai fiksasi atau penggantung dari uterus. Nah, selanjutnya untuk vaskularisasi dari organ uterus ini, nanti dia akan mendapatkan vaskularisasi dari arteri ovarika dan juga arteri uterina. Sedangkan venanya nanti dia akan mendapatkan vena dari vena ilaka interna yang vena uterina yang akan bermuara ke vena ilaka interna. Untuk inervasinya nanti dia akan mendapatkan inervasi dari plexus plexus uterovaginalis untuk yang simpatis tinggi dari vertebra thoraca ke-12 sampai ke lumbal 2, sedangkan yang parasimpatis akan tinggi dari vertebra sakral 2 hingga 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tuba falopia atau tuba uterina. Di mana untuk tuba falopia atau tuba uterina atau salving ya, kita tahu dia mempunyai 4 pars atau 4 bagian. Yang pertama ada pars uterina, dia letaknya di intramural, lumennya tersempit, terdapat lubang juga yang akan tempat masuknya dari kavitas uterini disebut ostium tuba uterina. Lalu ada ismus. Ismus ini dia lumennya lebih besar dan lebih lebar dari pars uterina. Lalu ada ampula yang merupakan bagian dari si tuba uterina yang paling panjang, lumennya besar tapi dindingnya tipis, dan paling sering terjadinya adanya fertilisasi. Lalu yang terakhir melanjut sebagai infundibulum. Infundibulum ini dia bentuknya seperti corong. Nah, pada infundibulum dari tuba fallopi ini nanti dia terdapat tuba yang dinamai dengan ostium abdominal uterina yang akan berhubungan dengan dunia luar, khususnya pada abdomen. Dia juga terdapat suatu prosesus ya atau penonjolan panjang-panjang yang dinamai dengan fimbra. Nah, di mana salah satu dari fimbra ini yang paling besar akan melekat pada ovarium yang dinamai dengan fimbra ovarica. Itu merupakan bagian-bagian dari si tuba uterina atau tuba fallopi ya. Untuk vaskularisasinya nanti dia akan mendapatkan vaskularisasi arteri dari arteri ovaria atau ovarika dan juga arteri uterina. Sedangkan venanya akan mendapatkan vaskularisasi vena dari vena uterina. Inervasinya berasal dari plexus ovaricus tinggi dari nervus thoracalis ke 11 sampai 12. Kadang juga mendapatkan dari nervus tinggi dari vertebra lumbalis ke 1. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai organ genitalia feminina yang keras. Nah, dia terdiri dari yang diameter pelvisnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diameter pelvis. Di mana untuk diameter pelvis ini nanti dia terdiri dari 4 diameter. Yang pertama ada intertrochanterica yang mempunyai panjang kurang lebih 29 cm. Sebentar saya garisi sekalian. Nih, ya, dia ditarik garis dari kedua trochanter mayor, panjangnya kurang lebih 29 cm. Selanjutnya dari untuk yang kedua itu dari diameter intercristarum yang panjangnya itu kurang lebih 26 cm yang ditarik dari tuberculum crista. Selanjutnya ada diameter interspinosum yang ditarik dari sias. Sebentar saya buatkan untuk garisnya. Ya.
ditarik dari sias, panjangnya kurang lebih 23 cm. Untuk yang tuberculum cristarum ini tadi ini ya. Jadi Crista iliaca itu panjang apa ya? Tonjolan yang kasar, bergerigi. Jadi ini yang diameter intercristarum, ini yang diameter interspinosum atau setinggi dari siasnya tadi, panjangnya kurang lebih 23 cm, dan yang ini intertrochanterica. Yang terakhir ada diameter anteroposterior externa atau disebut dengan conjugata externa yang memiliki panjang kurang lebih 18 cm. Oke, selanjutnya untuk yang diameter interna, nanti dia terdiri dari PAP, PTP, dan juga PBP. Untuk yang PAP atau pintu atas panggul, nanti dia terdiri dari conjugata anatomica atau diameter anteroposterior. Nah, di mana untuk diameter anteroposterior ini nanti dia ditarik garis antara promontorium di atas simfisis pubis. Nih, jadi ini untuk promontoriumnya, promontorium osis sacri, dan ini untuk tepi atas dari simfisis pubis. Panjangnya kurang lebih 11 cm. Lalu ada diameter transversa yang dia ditarik garis dari sisi inlet. Jadi inlet itu merupakan pintu atas panggul ya, atau apertura pelvis superior, atau ya apertura pelvis superior memang namanya. Panjangnya kurang lebih 13 cm. Lalu yang diameter oblika ditarik garis dari articulatio sacroiliaca. Ini articulatio sacroiliaca yang dibentuk dari os sacrum dan os ilii. Dari facies lateralisnya. Terus dia antara articulatio sacroiliaca sampai ke eminentia iliopubica. Ini eminentia iliopubicanya secara kontralateral ya, ditarik garisnya. Panjangnya kurang lebih 12,75 cm. Selanjutnya, untuk yang pintu tengah panggul atau PTP, nanti dia akan terdiri dari diameter AP dan juga diameter transversa. Untuk yang diameter AP nanti dia ditarik garis dari simfisis sampai vertebra sacral 3 sampai 4. Panjangnya kurang lebih 11,5 cm. Yang terakhir ada diameter transversa, panjangnya di antara spina ischiadica. Ini spina ischiadicanya. Ini spina ischiadica, nanti panjangnya kurang lebih 10 cm. Lalu yang terakhir itu ada diameter pintu bawah panggul. Nah, untuk pintu bawah panggul nanti dia terdiri dari diameter anteroposterior yang panjangnya dari os coccygeus ujungnya, ujungnya dari os coccygeus sampai tepi bawah dari simfisis pubis, panjangnya kurang lebih 11,5 lebih tepatnya ya, 11,5 cm. Dan juga diameter transversa yang mempunyai panjang kurang lebih 11 cm yang ditarik garis dari tuber ischiadicum. Ini tuber ischiadicumnya. Nih, ditarik garis antara kedua tuber ischiadicum. Oke, baik, alhamdulillahirabbil untuk materi yang tadi sudah saya paparkan, semoga bisa dikoreksi oleh Kanada, dan mohon maaf atas keterbatasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.